Oke, ada kesibukan lain nggak sih, mungkin bisnis juga kah atau bagaimana setelah keluar dari sana? Ya alhamdulillah kan kita dikasih kepercayaan untuk punya aset kos-kosan di Jogja. Itu jadi salah satu yang memang selain bernyanyi sebagai solo karir Mas Arda, ya dia juga mengurusin urusan kos-kosan dan lain-lain gitu. Jadi ya itu sih yang memang di luar dari musik yang kita kerjain. Bakal nambah lagi nggak sih, Ri, untuk kos-kosannya kan udah Saya deg-degan loh, bakal nambah lagi anak nggak? Membahas yang tadi, gimana? Nambah kos-kosan? kos-kosan lagi kan udah satu areal nih, nanti menurut daerah lain atau jalan lain untuk nambah lagi. Ya doanya sih ya pengen ya Mbak, tapi ya kita ngikutin aja lah. Ya ini aja satu kos-kosan ini aja butuh effort yang luar biasa untuk bisa kita kembangin secara bisnisnya. Jadi mungkin kalau misalkan sudah established, sudah aman semuanya, mungkin kita akan tambah kalaupun memang dikasih rezeki sama Allah. Tapi sekarang kita nikmatin dulu aja proses kita menjadi bapak dan ibu kos. Tapi kenapa di Jogja sih Kak, kalau boleh tahu? Yang mana dulu nih? Kenapa di Jogja untuk kos-kosannya? Kenapa nggak di Jakarta gitu? Itu kedengeran nggak sih? Astagfirullahaladzim, udah pelan. Oh, kalau di Jakarta dibangunnya mahal ya? Enggak. Kenapa di Jogja? Satu, aku orang Jogja. Ibuku masih ada darah Jogja. Terus juga kemarin kan kita sempat waktu pas lagi pandemi, itu kan kebetulan aku dapat rezeki untuk beli kosannya sama Arda tuh waktu pas sebelum pandemi. Kita kepikiran untuk pindah aja lah ya pas pandemi ke Jogja gitu. Karena memang suasananya enak, kayak lebih tenang gitu di sana tuh. Terus akhirnya ya kita memutuskan kenapa Jogja, karena kita memang pengen banget punya aset yang bisa kita tinggali suatu saat gitu. Terus ya memang di sana pun kan kayaknya aku ngelihat dari segi bisnisnya pelajar banyak, terus abis itu banyak juga wisatawan yang kesana, dan memang bentuk kos-kosanku ini kan bukan hanya kos-kosan bulanan, jadi harian pun bisa dipakai gitu. Jadi ya buat kita sih sebenarnya karena kepengen banget tinggal di Jogja, jadi kita punya aset di sana minimal. Alhamdulillah adanya kos-kosan. Ada rencana nyusul Sela untuk menetap di Jogja, Ri? Iya udah waktu pas lagi pandemi. Mungkin menetap lebih lama lagi. Terus pas pandemi nanya-nanya, Mang ada, kan aku manggilnya Sela, Mang ada tanah yang murah-murah? Ada, dia sampai cari paduku apa segala macem. Wah dicariin tanahnya segala macem. Ternyata kitanya yang takut waktu itu. Ntar kalau misalkan pandemi belum selesai gimana bayarnya, udah mikirnya begitu. Akhirnya ya udahlah, kayaknya mungkin nanti antara, pokoknya kita tuh kepengennya pas masa tua tuh pengen tinggal di Bali atau nggak Jogja. Dua tempat daerah itu. Insya Allah amin. Oke, mungkin selepas baik lagi Arda sudah berdiri sendiri, artinya gimana sih lebih banyak waktu sama anak? Justru sekarang kalau Tantri lagi keluar kota, Arda selalu di rumah, lebih nikmatin anaknya nggak sih sekarang? Arda udah nggak sibuk kayak dulu jadi orang bapak. Saya nggak ngerti kalau itu point of view-nya Arda ya. Tapi yang saya lihat sih karena saya suami istri kan itu saling. Jadi momen-momen seperti ini mungkin bagi banyak orang yang berpikir kalau wah ini momen paling terburuknya Arda. Aku mikir malah enggak. Ini adalah momen yang memang kita bisa bonding bareng-bareng. Ada banyak momen yang hilang waktu pas lagi kemarin kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sekarang Arda bisa lebih banyak waktu dengan anak-anak, bekerjanya pun di rumah, ngurusin itunya pun di rumah ya, urusan kos-kosan, ataupun memang sekarang juga kan misalnya promo dan segala macam bisa dilakukan di rumah, bikin konten pun di rumah. Jadi malah justru lagi menikmati momen-momen itu yang memang kemarin-kemarin kita nggak pernah kita dapetin. Dan aku pun mungkin terlihatnya adalah aku lebih banyak bekerja di luaran gitu, tapi aku jauh lebih tenang meninggalkan anak-anak dengan bapaknya gitu. Jadi memang buat kita coba untuk berpikir ke arah yang lebih positif aja di posisi yang saat ini. Ya memang Allah lagi nyuruh kita untuk bisa lebih punya hubungan yang lebih intim dengan anak-anak. Kan berarti masih ada suara-suara sumbang nih perihal pasca mundurnya hengkarnya Arda kemarin. Kalau suara sumbang ya mungkin pasti adalah 1, 2 dan lain hal. Cuman kan balik lagi yang menjalani kita, terus juga aku tidak merasa yang bagaimana. Aku memposisikan sebagai istri yang memang pasti harus support dalam kondisi apapun suami. Jadi ya Arda pun aku rasa juga tidak merasa
tidak merasa jatuh sekali ketika mendapatkan pasangan yang memang mensupportnya dalam kondisi apapun. Jadi ya itulah namanya pernikahan, kan kita harus tumbuh bersama dalam kondisi apapun. Karakter juga dikenalkan sebagai keluarga yang pasangan yang kocak, itu gimana Kak mungkin menanggapi perihal itu? Enten doang. Keluarga komedi. Enggak, kalau komedi banget ya enggak. Ya gini, Arda tuh dia tuh kreatifnya banget gitu. Terus dia selalu berpikir bagaimana caranya sosial media yang dia punya ini dia punya manfaat gitu. Dengan begitu banyaknya, kan dia mulai konten-konten lucu tuh pas lagi pandemi, di saat orang-orang lagi pada stres apa segala macam, apa yang bisa dia kasih di Instagram tuh sebisa mungkin orang pas lagi scroll tuh ketawa. Jadi ya aku cuman ngikutin aja itu kreatifnya dari dia. Terus nanti kita syuting apa segala macam, dan kita pas ngelihat hasil komennya orang ataupun kita ngelihat hasilnya juga kayak, kok bisa ya kita sampai di tahap lucu ya. sekeluarnya gitu dari zona kita yang biasanya gitu. Jadi ya buat aku sama Arda sih ya sebisa mungkin manfaatin sosial media kita untuk bisa nyebarin energi positif aja lah buat yang nonton. Tapi sebetulnya kok selera komedinya sama nggak sih Kak? Lebih garing aja. Aku yang garing kan? Ya kurang lebih sama sih. Cuman Arda tuh dia tuh lucunya tuh di tongkrongan. Cuman kalau di depan kamera tuh dia bisa jadi kayak jaim yang malu dia, antara dia bisa ngomong, bisa ngelucu atau enggak, tapi basicnya memang dia lucu. Jadi pas lagi kita ngobrol tongkrongan misalnya, dia yang jadi highlight untuk bisa ngelucu gitu. Tapi kalau ya di beberapa momen lah kita ngelucu-ngelucunya, nggak yang soalnya kita bukan komedian yang bener-bener komedian. Kalau kata Arda mah kalau dibayar aku bisa lucu kan.